Keterangan berikut yang dimana surat tersebut dilayangkan secara Solusi ada nggak? Ada nggak? Ya kalau mana saya tahu. Ya makanya ke sana. Lima kali aksi udah dengan tiga tahun itu selalu buat mangkuk ya. Kok bangga kayak gitu? Kopi cewi. Nama gue Rasya Ramadhania, kuliah di Universitas Nasional Angkatan 2018, Fakultas Fisip, jurusan Komunikasi Jurnalis. Pertama-tama sih pas kata UGD pernah buat video awalnya. Buat video, wah kata gue, bolehlah kita ikut gabung kan, gue pribadi ikut gabung karena kan emang kita kan awalnya emang udah punya keresahan yang bareng-bareng gitu, yang dari masalah kita cuma dikasih 100.000 doang untuk selama masa pandemi kuota, sedangkan kita kan harus kuliah online full kayak gitu. Gue ikutlah terjun ke UNAS Gawat Darurat. Pas udah terjun di situ kan gue pasti ketemu dong teman-teman gue. Kita ketemu teman-teman gue, kita ngobrol, ditanyain lah langkahnya mau kemana ke depannya. Awalnya kita juga ada sedikit perdebatan ya antara masing-masing mahasiswa maunya kayak apa. Akhirnya kita punya kesepakatan awalnya, untuk serang UNAS lewat media untuk masalah 100.000 itu. Yang pertama itu gue inget banget 100.000 bisa apa. Jadi mahasiswa bisa komen tuh 100.000 bisa apa, 100.000 bisa apa. Naiklah kita, anak-anak pada ngetek UNAS. Tanggapan dosen mengenai yang 100.000 itu kan, ini apaan maksudnya gitu, sama mahasiswa yang dia kenal, maksudnya apa 100.000 ini, kamu jangan, maksudnya udahlah nggak usah kayak gini gitu loh, 100.000 pakai di post-post di media sosial. Nah habis itu kita ketemu lagi kan, kita kumpul lagi semua mahasiswa, kita sepakat buat nyari tahu atau investigasi pemasukan dan pengeluaran UNAS. Nah dari situ kan kita dari anak-anak nih, misalkan gue komunikasi, bayaran gue semester berapa, terus gue tanyain lagi ke teman-teman gue yang di luar dari komunikasi beserta jumlah mahasiswanya. Di situ kan kita kalau jumlah mahasiswa itu ada di Kemdikbud, bisa dimasukin gitu, bisa dilihat berapa jumlah mahasiswanya. Cuman kalau per semesternya kita nanyain satu-satu ke orang-orangnya. Habis itu udahlah kita sepakat untuk buat seruan kayak poster gitu, mengenai transparansi dari kampus, untuk kampus harus mentransparansi apa pemasukan dan pengeluaran uang selama pandemi ini gitu. Nah dari situ kita kan udah dapetin tuh dari sekitar 94M kalau nggak salah. Terus pengeluaran dari segala macam itu nggak nyampe 94M. Pertanyaannya, kenapa cuma dikasih 100.000? Dari situ udah mulai tuh buzzer. Udahlah kamu nggak usah ngapain sih aksi gini.
masih mending dapat 100.000 daripada nggak sama sekali. Kayak gitu tuh buzzer di UGD gitu, dia nyerang juga di akun UGD. Setelah itu kita tahu lah nggak mungkin dong buzzer itu dari orang lain, pasti udah otomatis dari UNAS. Nah dari situ kita juga lebih diserang lagi sama dekan. Ya udah mulai dari dekan, maksud kamu apaan kayak gini? Saya aja yang bertahun-tahun kerja di sini, saya nggak pernah menanyakan transparansi. Kenapa kalian yang hanya kuliah di sini malah menuntut untuk transparansi? Sedangkan UNAS menjadikan kampus ini untuk hanya meluluskan mahasiswa, bukan aktif di pergerakan kayak gitu. Digituin. Ada salah satu kawan kita dari UGD yang diberitahu seperti itu. Yang paling parah sih dosen dari sastra ya. Tuh sastra pasti intimidasinya juga lumayan parah ke mahasiswanya ya. Kalau dari FISIP itu FISIP nggak terlalu. Dari sastra, hukum, dosen-dosen hukum, dosen-dosen sastra, bahkan dekan-dekannya seperti itu kayak nanyain, bahkan untuk menyetop kita untuk nggak upload segala macam. Nah pas kita ngupload, akhirnya dia buat sebuah surat keterangan untuk siapa yang mengupload poster seperti itu berkaitan dengan UNAS akan dituntut UU ITE. Cuman dari situ nggak kuat, dia nyerang kita. Di UU ITE kita masih terus ngepost, dipanggil lah pertama kali dari anak hukum, pemanggilan untuk klarifikasi. Itu satu. Nah temen gue itu bilang, nanya dong ke yang ngirimnya surat itu, berapa orang yang dipanggil? 20 orang. Oh awalnya 20 orang, kita juga maksudnya jangan terlalu percaya ya awalnya. Nggak mungkin segitu banyak dipanggil mahasiswa. 20 orang, baru dia tuh satu. Pas kebesokannya gue dicat sama junior gue, ada anak 19. Kak saya dapat inian. Wah berarti banyak dong, langsung pas dari situ banyak yang dipanggil. Ada sekitar 27 orang awalnya. 27 orang dipanggil. Akhirnya kita niat pas kita ketemu sama anak-anak UGD lagi, gimana nih langkah ke depannya nih. Ya udah kita ngawal, niatnya ngawal sambil tetap menuntut transparansi seperti itu kan. Pas di hari hanya jam 10 itu kita melakukan aksi pengkawalan kawan-kawan kita, tapi ditindak represif sama satpamnya. Awal masih satpam. Pas jam 1-an gua dateng, terus udah mulai rame juga anak-anak. Berubah deh tuh satpamnya, udah ada yang nggak pakai kaos seragam, udah bebas dah muka-mukanya. Yang mungkin ada kawan-kawan lihat videonya tuh banyak banget orang-orang yang nggak dikenal gitu. Nah pas di hari itu juga yang kata gue aksi itu, gue langsung dapet tindakan represif tuh, yang gue didorong itu, mungkin ada videonya tuh kan, video gue didorong sama sama preman, kepala sapam kalau nggak salah, kepala sapam. Gue tiba-tiba didorong. Awalnya kita kan menuntut dilarang, katanya tidak sesuai dengan prosedur, padahal kita udah buat surat untuk melakukan aksi ke Sapam, tapi Sapam bilang harus ke Polsek dulu. Nah kita udah ngomong ke Polsek selagi masih dalam protokol kesehatan, karena PSBB kan udah mau selesai nih, udah boleh lah keluaran selagi masih ada protokol kesehatan. Oke. Cuman dia tetap nentang tuh, pokoknya nggak bisa, harus dapat surat. Kita ngeyel, tetap mau aksi. Pas kita aksi, tiba-tiba yang sewa UNAS tuh preman tiba-tiba ngamuk, gara-gara kitanya nggak bisa dibilangin kan, ngamuk. Abis itu pas kepala satpam yang mukul gua, tadinya dia mau mukul temen gua, cuman gua halangin. Akhirnya dia jadi dorong gua, dia nendang paha sini gua. Abis itu ya udahlah, terjadi lagi gesekan sedikit. Terus kalau yang ada tahu tuh yang temen gue yang paling pojok banget itu ditendang dia sama satpamnya, gara-gara ngelebihin masa aksi sama satpam gitu. Dari pas aksi pertama itu tanggal 10 yang tadi gue bilang, kita hanya cuma ngawal kok, sama nuntut doang untuk transparansi atau audiensi terbuka. Cuman emang kita nggak namanya kita udah di lapangan kan, kita nggak bisa sesuai dengan jalur kita. Yang penting ada plan A, plan B gitu. Di hari pertama sih masih kondusif sih kalau menurut gua, itu masih kondusif banget. Sampai berjalannya akhirnya Sapam mau mediasi sama kita, ngobrol baik-baik segala macem. Oke, kata Sapamnya gue bakal mediasi ke atas.
Nah dari situ kita udah langsung damai tuh, udah nggak ada chaos lagi segala macam, udah aman, tentram sampai selesai, sampai jam 5-an selesai. Di hari keduanya itu hari paginya masih aman, pas gue datang jam 12-an. Pas di situ kita masih ngobrol sama Sapam ya, mediasi Sapam sekaligus orasi segala macam, aksi tetap tuntutannya segala macam. Nah ada kan pemanggilan itu pasti ada dekan, ada warek, ada warek mahasiswaan, komdis, dekan, makaprodi gitu. Nah jadi si warek ini sama beserta dekannya mau pulang, ya kan, kita otomatis teriak dong, Pak ayo audiensi terbuka. Yang kedua tuh, ayo audiensi terbuka. Nah kata Sapamnya, oke, kita bakal audiensi terbuka, katanya Sapam. Kita tungguin, tiba-tiba dia mau keluar. Kita nggak bisa audiensi terbuka nanti hari Senin, kata dia tiba-tiba. Langsung kita buat order, ayo kita audiensi terbuka sekarang, ngotot mahasiswanya. Akhirnya dipukul mundur sama Sapam, dipukul mundur segala macam. Ada kan videonya tuh yang kita ditendang-tendangin tuh, dipukul mundur segala macam. Terus mobil, ini kan Sapamnya, ini mahasiswanya. Mobil itu maksa mahasiswa untuk ini, ketabraklah mahasiswa di situ. Habis ketabrak, pas dari situ udah langsung buyar mahasiswanya. Temen gue dipukulin sama preman tuh kan, dia yang jatuh kan dipukulin. Gue otomatis ketok dong, Pak ayo audiensi terbuka segala macem. Tapi dia malah nggak ngegubris, malah terus aja jalan segala macem, sampai kita direpresifin lah sama Sapamnya. Ada yang dipukul, ada yang dicekek, yang dipukul satu, yang dicekek satu. Gua dijenggut tuh. Gua kalau gua nggak ada temen gua waktu itu, gua bener-bener ditarik rambut gua. Gua pedenya kenapa? Karena gua perempuan awalnya. Gua ngotot sama dia, sama premannya tuh. Akhirnya pas gua ngotot, ternyata dia berani juga main tangan. Kayak gitu kan, gua ditarik. Akhirnya ada temen gua dari samping lari, dia untungnya ngeliat gua dijenggut kan. Udah lah, dari situ dipisahin dengan alibi segala macem dah. Nah pas mobil udah keluar, dia malah ngomong gini, saya tuh nggak ada niat represifin kamu, saya cuman untuk ngejauhin kamu dari mobil, hanya sebatas itu. Nah cuman kan dari pihak kitanya nggak ini dong, nggak bakal percaya orang sampai berdarah. Kok di sini teman gua mungkin masih ada bekasnya, dicekek sampai bener-bener berdarah. Kalau hari ketiga itu yang tadi hari ketiga itu kita rame, banyak, ada solidaritas dari mahasiswa luar, ada solidaritas dari media, terus ada mahasiswa UNASnya, ada solidaritas dari pemuda juga segala macam. Nah kita di situ kita aksi damai itu audiensi terbuka. Akhirnya kita buat petisi untuk kita siap di DO. Kita siap di DO. Kenapa kita siap di DO? Karena kan ya lo kalau mau nuntut jangan nanggung gitu loh. Kalau lo mau nuntut yang benar-benar nuntut, lo harus siap dalam segala apapun, bahkan sekalipun nyawa lo taruhannya, lo harus siap kayak gitu. Karena ini untuk kepentingan bersama-sama lo, untuk kepentingan nanti ke depannya regenerasi lo kayak gimana gitu. Jangan sampai regenerasi lo juga ngerasain apa yang lo rasain gitu. Kayak gitu sih kalau untuk yang petisi DO itu. Jadi kawan-kawan siap untuk DO. Berapa? Jumlahnya itu ada sekitar 50 orangan. Tanpa paksaan. Tanggapannya ya gimana ya, maksudnya ini jauh dari dikatakan dari jalur hukum. Jelas jauh, kita aksi, kita dilindungi kok oleh undang-undang. Nah, yang dipanggil juga itu kan pas di minggu itu 27 orang ya. Itu di situ suruh tanda tangan materai untuk dia tidak akan mengikuti aksi lagi. Kalau dia ikut aksi akan diancam DO. Nah, ada salah satu kawan yang tidak mau menandatangani itu diancam dipidanakan kan. Kita udah mulai tuh, nanti setelah kedepannya kalau misalkan si kawan kita ini dipidanakan, kita harus apa. Tapi gue nggak mikir kalau tau-taunya jadi gue yang dilaporin. Ceritanya itu yang tadi gue bilang, dia dipanggil di Komdis UNAS.
dia nggak menandatangani. Nih dia kan bawa orang tua ya, UNAS kan tau lah bawa orang tua supaya bisa berhentiin pergerakan lah. Terus abis itu orang tuanya ngedukung anaknya, akhirnya ditolak dong untuk tanda tangan. Nah pas ditolak tanda tangan materai itu untuk tidak mengikuti aksi lagi, akhirnya diancam lah, ya udah kalau gitu Anda saya pidanakan, kayak kata dia. Ya udah Pak, pidanain aja kok, kita saya nggak salah kok, saya cuma nggak mau tanda tangan doang, kayak gitu sih. Yang pertama itu pemotongan 100.000. Itu kan kita nggak semuanya dapat, jumlah mahasiswa tuh 12.000, nggak semuanya dapat, sekalipun kita semuanya dapat cuma 1,2 M dari kalau setengah dari mahasiswa itu kan 4,9 M ya, dari misalnya 49 M lah, 49 M cuma 1,2 doang, 1,2 M yang dikeluarin. 100.000 itu yang pertama yang kita pertanyakan. Terus ada sebenarnya 250.000, tapi dengan persyaratan yang di luar logika loh. Kalau emang lu niat mau ngasih, nggak usah pakai persyaratan lah. Emang ini kan tugas dia gitu sebagai lembaga pendidikan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, mahasiswanya, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Terus yang kedua, transparansi, karena emang dari dulu UNAS nggak pernah mau transparansi. Kita nggak perlu lah itu, yang penting kita tahu pemasukannya UNAS berapa, kayak gitu. Kayak segala macamnya nggak pernah tahu. Bahkan kita BEM, Senat, UKM tuh nggak ada. Adanya cuma himpunan toh. Himpunan temen gue ngomong cuma dapat 60 juta, tapi baru dikeluarin 15 juta. Terus sisanya kemana gitu. Aksi yang pertama enggak sih, udah beberapa kali UNAS aksi di kampus ya, anak-anak UNAS. Dulu itu aksi tolak kuliah online, karena UNAS pertama-tamanya kampus yang menerapkan kuliah online secara maksudnya tidak di masa pandemi seperti ini ya, emang udah diterapin kuliah online. Dalihnya adalah karena mahasiswa itu kebanyakan, jadi kelasnya itu kurang memadai lah. Toh kalau misalkan itu kenapa harus kuliah online? Kenapa nggak ngebangun gedung? Sedangkan bangun gedung yang di belakang itu untuk Cyber Asia, nggak jelas untuk apa. Bahkan itu dari tahun 2012 sampai sekarang belum jadi setelah dibukukannya ya BEM dan Senat seperti itu. Kayak gitu telah kuliah online sih yang aksi tahun 2018 akhir itu. Ada aksi yang dia tuh aksi momentum sih, dia untuk ngajak anak-anak segala macam, sama yang kata tanggal 24 September tuh kita kan juga aksi tuh, cuman aksinya aksi damai, bukan aksi yang kayak gimana, aksi solidaritas juga lah, kayak gitu sih. Berarti total ada 3 aksi ya sama yang kemarin. Pertama yang bikin kita kayak gini ya, misalkan kenapa kita melakukan aksi itu, rektor ngejabat udah 3 dekade, dari tahun 2008 sampai nanti 2022. Dengan yang kemarin ini pemilihan katanya dia dipilih sama senat mahasiswa nggak ada, BEM nggak ada, Senat nggak ada, UKM nggak ada, yang harus digarisbawahi. Cuman di beritanya dia nulis El Amri itu akan menjabat sampai 2022 dan disahkan oleh Senat mahasiswa seperti itu. Bahkan di web kuliahnya dibilang ada BEM UNAS melakukan ini, sedangkan UNAS kan BEM-nya udah dibukuin tahun 2012 seperti itu. Terus banyak lah kuliah online, sedangkan kampus-kampus lain kan belum disahkan lah ya, mungkin ya kuliah online-nya gitu untuk diterapkan gitu. Sekalipun iya kayak di UI itu cuma untuk orang-orang yang dosen yang tidak bisa hadir saat kelas, baru itu iniin kuliah online. Sedangkan di UNAS mau itu ada mau nggak ada tetap harus kuliah online seperti itu. Sama ini sih emang bener transparansinya, itu yang kita benar-benar mempertanyakan. Transparansi dari UNAS itu benar-benar nggak ada. Maksudnya ya ketika lu mendapatkan pemasukan, ini kan kampus bukan milik lu sendiri, kita semua kuliah di sana, kita semua bayar, kita harus wajib tahu lah
pengeluarannya apa, pemasukannya apa, itu kita harus tahu. Nanti biar bisa dibicarain biar enaknya tuh kayak gimana gitu. Dihitung hari pertama itu cuman 85, hari kedua menurun sekitar 70-an, bukan masa tidak termasuk masa cair ya, masa yang ada di barisan. Nah, hari ketiga itu sekitar 254 orang yang melakukan aksi, karena kita kan nggak ada BEM kan di UNAS, nggak ada BEM, nggak ada senat segala macam, jadi kurang masif lah perkumpulan perorganisiran masanya. Menurut gue nggak sesuai prosedural sih, nggak sesuai karena ini kan maksudnya gue nggak melakukan sebuah kriminal apapun, gue hanya menuntut. Sedangkan yang lain dipanggil dulu ke Komdis nih, ke Komdis UNAS, kok gue langsung ke kepolisian dengan tuduhan pengerusakan di muka umum. Tapi di situ kan 170 KUHP itu kan secara bersama-sama, kenapa coba gue yang dipanggil? Udah siap sih. Yang pertama kan pasti otomatis pas dapat surat itu kan ngomong dulu dong ke aliansi UGD-nya, ini gue dapat surat nih segala macem. Nah di UGD itu kan memang ada advokasi hukumnya. Nah di situ gue ngobrol lah, kita ngadain pertemuan, ini kenapa bisa dipanggil segala macem, ngirimin ke rumah gue. Udah kita buat advokasi mulai gerak. Ada beberapa LBH nih yang ditawarin sama dia. Nah ada salah satu LBH yang siap, itu LBH Jakarta, seperti itu. Udah gue konsultasi sama LBH Jakarta segala macem, yang memang dia juga setuju bahwa ini tidak sesuai prosedural hukum gitu, karena yang pertama nggak ada pelapornya di situ, pelapornya nggak ada, siapa yang mau laporin. Terus di situ dituliskan hanya mengklarifikasi, bukan jadi saksi ataupun tersangka ataupun terduga gitu. Seperti itu sih langkah-langkahnya. Dilaporin polisi itu nggak sangka, cuman paling dipanggil di Komdis UNAS paling sih. Ada senangnya, ada deg-degannya juga. Kenapa gue bilang senang? Berarti kan gue maksudnya ada capaian-capaian kecil dari anak-anak bergerak gitu loh. Sampai UNAS ini takut lah seakan-akan melaporkan gue. Berarti ini ada capaian kecil buat diri gue maupun kawan-kawan UGD gitu. Kalau deg-degannya karena UNAS langsung ngirim ke rumah gue. Sedangkan yang ambil nyokap gue, pasti dong nyokap orang tua tuh ada paniknya gitu. Cuman setelah dijelasin mulai ngerti, paham. Yang penting jangan melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, kata dia. Cuman lu dipenjarain lu, beneran lu. Otomatis gue dipenjarain, belum baca. Nih maksudnya apa nih, lu mau dipenjarain nih gitu. Pas gue baca, oh enggak, ini mah cuma klarifikasi doang. Ya lu lagian kan dia kan juga ngelihat ya gua aksi itu kayak gimana gitu. Di pas pemukulan, pemukulan pas gua hari pertama, terus yang pas hari kedua itu nyokap gua ngelihat semua. Jadi nggak terlalu yang kayak gimana sih kalau orang tua juga. Pertama kan panik, dia nelpon, panik. Dia alasannya bukan lu habis aksi, lu habis dipukul, ya enggak. Awalnya jangan lupa pakai masker lu, ntar ditilang lu, kata dia. Terus gue emang udah paham kan, pasti ngeliat dari SW temen gue. Iya lu dasar lu, gitu doang sih kalau nyokap gue sih. Kalau untuk aku pribadi, gue pribadi nggak pernah ngerasa takut. Karena gini, gue percaya kekuatan itu asalnya itu dari bawah. Lu kayak pohon aja deh. Pohon aja itu kalau nggak ada akarnya pasti tumbang dong. Gue yakin itu. Kekuatan berasal dari bawah semuanya. Nggak ada yang dari atas. Yang atas baru yang punya kekuasaan. Iya, gue nggak takut. Gue percaya sama kekuatan masyarakat Indonesia lah lebihnya kalau secara keseluruhan. Yang pertama sih mungkin kesadaran ya. Karena mungkin kita nggak ada wadah
wadah organisasi internal yang benar-benar kritis gitu. Jadi mungkin kesadaran mereka tuh masih benar-benar apatis banget sih. Itu yang harus kita jadi pelajaran juga untuk kita, untuk saling gotong royong, untuk bekerja sama lah untuk mencapai sebuah revolusi yang besar gitu. Kayak gitu sih kesadaran. Terus yang kedua juga pasti takut mereka. Karena di UNAS itu, gua nggak bisa munafik ya, maksudnya di UNAS itu banyak banget mahasiswa yang ngejilat dosennya sendiri. Itu yang paling gua tamparan juga buat diri gue gitu, karena emang nggak bisa diiniin. Ketika lo ngelawan ya lo pasti ditindak semena-mena lah sama pihak birokrasi, pihak kampusnya. Apalagi kita nggak ada wadah naungan kayak BEM segala macam, itu kan nggak ada. Kita bener-bener berdiri sendiri ngelawan, bener-bener nggak ada ininya, aliansi doang kekuatan kita sekarang. Pesannya untuk mahasiswa UNAS ya khususnya, jadilah mahasiswa yang memegang teguh erat tridharma perguruan tinggi. Itu yang paling gue bener-bener pengen banget. Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa itu masyarakat. Ketika lo udah dapat pendidikan, lo harus mengkaji lebih dalam dan lo harus mengimplementasikan kepada semuanya, kepada masyarakat. Kita bagian dari masyarakat. Jangan takut atas intimidasi dari kampus. Dia cuma bisa intimidasi doang, tapi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dia itu kita bayar, kita punya uang di sana. Kita bukan kuliah secara cuma-cuma kok. Kita di sana bayar. Terus hari ini uang lu nggak tahu kemana, lu diem aja kan nggak logis banget gitu. Lu sadar dan berjuang bersama-sama di UGD. UNAS Gawat Darurat. Untuk pihak kampusnya pun tolong, sehancur apapun dalam birokrasi, sekayak gimana pun kita harus melakukan transparansi. Itu ada di Undang-Undang UU Dikti nomor 2 tahun 2012. Itu lo harus transparansi kepada mahasiswa dan harus memberikan sebuah demokrasi kepada mahasiswanya, kayak gitu. Transparansi, audiensi terbuka, selesai. Kita juga nggak akan, maksudnya ketika lo terbuka sama kita juga pasti bakal ngerti. Nggak mungkin kita ngelakuin hal yang selama ini kita lakuin kalau lo bisa ngerti kita, kayak gitu sih. Ada keresahan dari para mahasiswanya ya, yang menganggap potongan 100.000 itu terlalu kecil gitu untuk di masa pandemi kayak sekarang. Dan karena banyak juga dari kita yang sangat kesusahan, sangat berdampak lah dari pandemi ini, kayak misalkan contohnya orang tuanya ada yang di PHK gitu, sehingga jadi bingung ini kenapa bayaran masih full tapi padahal kita nggak menggunakan fasilitas, kenapa nggak ada potongan dan segala macamnya gitu. Kalau dari saya sendiri bergabung ikut UNAS Gawat Darurat ini itu dari awal banget sih ya, awalnya itu dari Instagram teman ngeliat kok pada protes nih, UNAS ada apa gitu, lalu gue search nih kenapa, ternyata selama kita nggak kuliah onsite, online gitu maksudnya, kita cuma diberi potongan 100.000 per semester gitu. Lalu pada protes kenapa cuma sedikit banget, dan gue merasa oh iya juga kenapa potongannya cuma sedikit ya, dan gue pun merasa sebenarnya bisa nih dipotong lebih banyak, tapi kenapa cuma dikasih 100.000 gitu. Makanya kenapa ikutan, karena saya sendiri pun sangat keberatan dengan putusan rektor yang cuma memberikan potongan 100.000 per semesternya. Jadi dari awal, kalau dibilang dari awal demo merasa takut atau enggak,
pasti nggak merasa takut karena gue sendiri tuh merasa oh banyak juga kok teman-teman yang ikut, kenapa mesti takut gitu. Dan kalaupun takut itu mungkin baru di akhir-akhir ini karena dari UNASnya sendiri tuh mengintimidasi saya sendiri. Contohnya kayak mereka mengancam dipolisikan atau di DO dan segala macamnya gitu doang. Cuman kalau dari awal dibilang takut enggak, menggebu-gebu iya banget, apalagi pas demonya gitu. Awalnya itu pas ikut demo terus ketahuan sama orang UNAS. Jadi dari Instagram kita semua dipantau, terus karena gue dulu lumayan sering ngepost terus pakai hashtag dan ngetag UNAS dan UNAS Gawat Darurat, jadi dilihat terus gitu Instagram gue sama UNAS, nggak tahu pakai akun apa karena nggak kelihatan gitu. Terus mulai dipanggil pas Juni tanggal 11 lah, itu dipanggil surat pemanggilan pertama karena ikut demo, terus diminta klarifikasi. Terus dipanggil lagi karena ketahuan ikut demo lagi, dan dipikir kan kemarin udah dipanggil kenapa masih berani ikut demo gitu, emang gak takut sama pasal-pasalnya, mungkin enak mikirnya gitu. Terus ya udah akhirnya dia datang untuk surat pemanggilan kedua panggilan tersebut. Terus ya udah dari situ jadi sangat diperhatikan gitu oleh UNAS, anak-anak yang sudah dipanggil gitu. Ya mungkin kalau menurut gue sendiri mereka manggil anak-anak yang pertama sering ngepost, itu udah pasti karena mereka mikirnya yang sering ngepost tuh provokatornya. Yang kedua, mereka juga bisa aja milih secara random, kayak misalkan mereka lagi buka UNAS Gawat Darurat, terus mereka lihat di komen-komen kira-kira siapa nih yang nggak kelihatan di demo tapi cuma suka ikut komen gitu. Jadi kan itu mereka mandangnya oh ini pasti anak cuma ikut-ikutan gitu. Terus dari situ dipanggilin anak-anaknya, karena yang selama ini selalu muncul di demo atau muncul on frame di UGD nggak pernah dipanggilin, karena pasti si UNASnya juga mikir oh nih anak ini tuh jago ngomong, jago berpikir dan segala macamnya gitu. Jadi dia manggilin anak-anak yang dipikirnya tuh kurang tahu tentang UGD dan hanya ikut-ikutan, jadi dia bisa nyalain mahasiswanya, mungkin begitu. Pertimbangannya karena yang pertama orang tua saya yang satu nggak bekerja, yang satu di PHK karena pandemi ini. Lalu saya merasa kayak kenapa mau ikut-ikutan, karena ya memperjuangkan hak mahasiswa juga. Kita berhak tahu kenapa cuma dipotong 100.000, emang pengeluaran selama ini dipakai untuk apa aja gitu kan. Terus yang kedua karena kalau dipikir emang kita kan nggak menggunakan full fasilitas yang ada di kampus, dan uang sebesar kalau di saya itu 8,2 per semester itu kan udah ada rinciannya segini untuk apa aja itu kan. Itu full karena kita pakai full fasilitasnya, dan sekarang pas kita nggak pakai fasilitasnya, nggak dikurangin sama sekali, cuma dipotong 100.000 dan 150.000 dengan syarat yang banyak itu. Jadi kan saya merasa kayak berhak tahu dong kemana uangnya gitu. Terus kita juga mikir bukan menuduh UNAS atau gimana, cuma kenapa sampai ditutup-tutupin keuangannya, emang beneran dipakai untuk fasilitas yang full padahal kita nggak kesana, atau dipakai untuk yang lain kan kita nggak tahu. Jadi mungkin gitu. Kalau saya sendiri nggak mengalami kontak secara represif ataupun ya yang represif gitu lah ya. Jadi selama demo juga kebetulan nggak terlalu ada di barisan depan, jadi pas waktu lagi ada curi-curinya cuma sempat kedorong-dorong aja sama teman-teman, karena teman-teman juga didorong oleh pihak security. Cuman kalau dari saya sendiri nggak kena apa-apa sih untungnya. Terus menurut saya sendiri ya yang pertama pasti kita juga mikir dong kenapa kita juga sampai dikasarin oleh pihak-pihak kampus gitu. Dari UNAS sendiri bilangnya karena kita main kasar duluan, padahal kalau misalkan dilihat kayak contohnya ada yang dipanggil sampai dipolisikan itu bilangnya dia
mukul kaca atau nendang-nendang mobil orang UNAS gitu. Padahal tuh pertamanya bukan kita duluan, kita demo ke UNAS itu secara damai. Kita selalu mementingkan aksi kita tuh supaya gimana ya, nggak berakhir ricuh gitu, karena bukan itu tujuan kami demo, tapi tujuan kami demo ya supaya kami didengar dan dipenuhi tujuan kami demonya gitu. Terus kalau bisa dilihat juga kan banyak juga yang udah beredar video-video di luar sana yang tentang teman kita yang katanya dipolisikan karena memukul duluan gitu. Padahal bisa jelas dilihat kalau kawan-kawan UNAS itu ditabrak duluan, makanya kita kejar mobilnya dan kita ada teman kita itu yang memukul kacanya karena mereka mikir kenapa teman gue bisa sampai ditabrak gitu. Mereka sebenarnya untuk saya ikut demo awalnya mereka setuju karena mereka mikir oh iya juga potongannya terlalu sedikit nih 100.000, coba deh sana didemoin siapa tahu didengar gitu. Terus lama-lama karena udah ada surat panggilan ke saya dan ke orang tua saya terutama ibu ya, dia tuh sangat menentang karena dia mikir udahlah ngapain sih ikut-ikutan demo, ntar malah di DO sama kampus gitu. Karena dulu saya pernah pindah kampus juga, jadi dia pikir yaudahlah main aman aja di kampus, jangan sampai keluar kampus lagi, ntar pindah lagi, ntar malah nggak selesai studinya gitu sih. Yang pertama itu bapak saya sempat hadir, cuma pas beliau sampai di kampus katanya kan saya jadwalnya jam 1, terus itu bapak saya udah datang dari jam 12-an, dia udah datang ke kampus duluan, udah ke pihak komdis, kata pihak komdis acara klarifikasinya udah dari tadi pagi pak, besok lagi aja datang gitu. Terus saya mikir bahkan jadwalnya jam 1 kenapa disuruh pulang gitu. Mungkin ada miskomunikasi atau emang orang tua saya udah datang dan dipikirnya saya nggak datang jadi disuruh pulang lagi, padahal itu saya datang, cuman saya nggak bareng sama orang tua gitu. Kalau dari saya sendiri takut sih udah pasti, cuman nggak mungkin bakal mementingkan ketakutan diri saya sendiri terus saya jadi mundur dari aksi ini, enggak. Karena udah sampai sejauh ini nggak mungkin dengan gampang saya bisa mundur cuman gara-gara takut sih, kalau saya pikir gitu. Kalau menurut saya sendiri ya, teman saya tuh kemarin ada yang mau ikut, cuma karena yang pertama dia mementingkan PSBB, yang kedua dia juga takut dipanggil pihak kampus gitu. Terus ada juga yang sempat ngobrol sama teman saya juga, dia bilang dia nggak setuju juga sama pihak kampus yang hanya memotong 100.000 per semester ini, cuma dia mikir nggak perlu dengan cara demo gitu. Jadi yang itu yang menyebabkan dia nggak mau ikutan partisipasi dalam aksi kemarin. Iya, itu alasan saya yang pertama kenapa mau ikut aksi, karena orang tua saya di PHK. Terus yang kedua karena mereka juga ngeluh kenapa bayarannya mesti full, padahal lagi di tengah pandemi kayak gini kan ekonomi juga banyak yang lagi turun. Kenapa pihak kampus tuh nggak ada rasa kasihannya gitu sama mereka yang mengalami kayak contohnya pemutusan hubungan kerja gitu. Dan dari situ saya mikir, oh apa ya yang bisa gue lakuin, hal kecil apa gitu. Dan saya pikir dengan mengikuti aksi ini, kami mahasiswa yang sangat terkena dampak dari COVID ini bisa didengar oleh pihak kampus gitu sih. Iya, dan kan banyak juga dari teman-teman tuh ada yang kerja sendiri sampai nggak kerja lagi, dan gimana ya, yang pertama membantu orang tua, yang kedua saling bantu teman lah.
kalau mengenai aksi protes ini pasti bakal terus berjalan sampai UNAS benar-benar mendengarkan kita gitu. Terus yang kedua, apa ya, mungkin kalau sampai dipanggil lagi karena terus-terusan demo dan berujung di drop out, ya udah kan itu juga jadi image-nya dari kampus juga yang bakal jelek, karena kenapa nggak bisa itu gitu untuk mendengarkan tuntutan mahasiswanya gitu. Untuk yang pertama, untuk teman-teman yang belum ikut UNAS Gawat Darurat, kan saya tahu sebenarnya itu banyak yang nggak setuju atau kurang setuju dengan keputusan rektor yang hanya memotong 1.000, cuma mereka takut dipanggil pihak kampus dan di drop out juga gitu. Gimana ya, sebenarnya tuh kalau dibilang takut, itu harus dikesampingkan lah takutnya. Jangan cuma mementingkan diri sendiri, cuma menunggu kita yang udah berani maju duluan untuk terus-terusan maju dan mereka nggak ada supportnya sama sekali, padahal mereka juga membutuhkan. Intinya sih kalau misalkan mereka mau ikut, ya jangan takut gitu. Yang kedua, untuk pihak UNAS-nya, harapan kedepannya untuk pihak UNAS untuk lebih mendengarkan tuntutan dari UNAS Gawat Daruratnya sendiri, dan kalau emang seberat itu menurunkan atau memberi potongan yang lebih besar lagi, paling enggak tuh kasih kami audiensi terbuka dan dijelaskan kenapa nggak bisa dipotong lebih banyak lagi gitu. Padahal di kampus-kampus lain juga ada yang potongannya sampai 400.000 dan bahkan lebih gitu. Karena perihal saya komentar di posan IG-nya UNAS Gawat Darurat aja sih, jadi saya dipanggil gara-gara itu, gara-gara saya ikut komentar. Kayaknya sih gara-gara membandingkan UNAS dengan kampus yang lain, terus juga karena ikutan komentar dari akun-akun bodong yang pokoknya disuruh pindah kuliah sih pas di situ. Gara-gara ikut komentar kayak gitu, terus ada yang akun bodongnya suruh saya pindah kuliah, saya suka mereply lah. Karena keresahan sih, soalnya aspirasi saya dan rasa kekecewaan saya terhadap kampus seperti tidak didengar sih, gitu sih menurut saya. Kayak ada yang kurang sih dari kampus. Ya kalau misalnya saya lagi ini sama teman-teman, mereka tuh ceritain tentang organisasi mereka di kampus, sedangkan di kampus UNAS cuma ada organisasinya himpunan-himpunan aja, nggak organisasi lain. Ya itu sih yang membuat saya agak iri dengan kampus lain. Terus juga saya ingin banget sih ikut organisasi internal dalam kampus. Ada sih, kan selama pandemi kan ya, pasti perekonomiannya naik turun lah. Ya semoga aja sih UNAS bakal nurunin UKT sih. Sama ini dong, kuota buat kami mahasiswa yang di rumah aja, yang tidak mendapatkan fasilitas dalam kampus, tetapi disuruh kuliah online kan atau kuliah daring. Jadi tidak memiliki fasilitas untuk kan kalau
ada kartu XL kan, pasti kalau beli paketan ya 60 ribuan per bulan. Bisa nambah lagi, itu palingan cuma sebulanan doang, semingguan habis. Pertama sih bilangnya ke ayah dulu kan, kata ayah kalau misalnya ada apa-apa atau diancam oleh pihak kampus disuruh telepon aja gitu. Terus juga kalau misalkan kan disuruh bawa orang tua, katanya kalau misalnya kan nggak bawa orang tua nih saya, jadi disuruh via telepon aja, tapi pihak kampus maunya sih ibu saya bukan ayah saya. Nggak tahu sih kenapa disuruh ibu. Awalnya sih kaget, ditanyain kan, emang kamu bikin masalah apa di kampus gitu. Cuma ikutan komentar doang, soalnya kan merasa kecewa dengan kampus. Saya bilang kayak gitu ke ayah, terus kata ayah, oh ya udah nanti kalau apa-apa ini aja, telepon aja kalau misalnya dia pengen ngomong ke orang tua gitu. Positif sih dari orang tua ya, biar kita aktif juga sih dalam mengutarakan aspirasi gitu. Pertama kan masuk dulu kan, awalnya nanya di sekre ekonomi, terus disuruh ke ruang rapat di ruangan dekan gitu deh. Terus ini saya duduk, terus ditanyain orang tuanya mana, terus saya bilang orang tua saya nggak bisa hadir gitu, jadi saya aja. Saya bilang kayak gitu, terus ya udah disuruh duduk kan sama pihak komdis, pihak dekan, sama wadek, wakil dekan. Tapi sebelum itu saya cuma diinterogasi sama dekan dan pihak komdis. Ditanya-tanya, kamu tahu gak alasan kamu kesini? Digituin sama pihak komdis. Terus saya bilang, saya cuma ikutan komentar doang pak. Terus habis itu dia bilang, emang kamu komentar seperti apa? Terus saya jelasin kan, saya komentar membandingkan kampus UNAS dengan kampus yang lain. Saya juga ini komentar-komentar sama akun-akun bodong gitu deh pak. Saya bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, kamu terlibat ini gak, repost gitu gak? Terus saya bilang enggak kok pak, saya cuma komentar aja. Terus kamu tahu UNAS gawat darurat dari mana? Saya lihat dari snapgramnya orang-orang gitu. Perasaannya takut sih, juga deg-degan, soalnya kan ya takut lah dengan ancaman-ancaman yang sudah pernah saya dengar dari luar gitu, dari yang pernah dipanggil. Mereka cuma bilang gini sih, kalau misalkan saya ikut terlibat lagi dalam aksi maupun ikut-ikut berkomentar, oh iya dia juga suruh saya untuk menghapus komentar saya di posan gak UNAS gawat darurat, disuruh hapus. Tapi katanya kalau tidak mau ya tidak apa-apa, katanya sih gitu. Awalnya sih sempat apa ya, kan tadinya tinggal berdua tuh yang integrasi saya, wadek dekan dan komdis. Tiba-tiba ibu wadeknya datang. Ibu wadeknya bilang, sekalian menambahkan, dia bilang gini, kan kamu kan tinggalnya sama ibu ya, jadi haruslah membahagiain orang tua, terus juga bahagiain adik-adik. Terus kamu juga nggak usah lah ikut-ikutan, nanti kuliah kamu yang terancam. Dia bilang kayak gitu. Terus hampir mau nangis kan, soalnya kan ngebahas keluarga gitu. Pernah sih, emang saya salah ya Pak mengutarakan kekesalan saya terhadap pihak kampus. Dia bilang gini, seharusnya kalau kamu pengen mengutarakan aspirasi kamu, langsung aja ke pihak fakultas. Terus saya bilang, gimana caranya Pak, sedangkan kami tidak memiliki wadah untuk mengutarakan aspirasi kami. Saya bilang kayak gitu. Terus jadi dekannya memberikan jawaban terhadap apa yang saya sampaikan ke dia.
dia bilang nggak terlalu jelas sih, nggak terlalu jelas apa yang dia omongin. Pas saya ngomong seperti itu langsung bergumam aja, terus habis itu pihak komdisnya langsung menyela gitu kan. Ya udah, kamu besok jangan mengulangi lagi ya. Kalau misalkan kamu sampai ketahuan ikut komentar lagi dan ikut aksi di depan kampus, kamu bisa terancam untuk DO atau dikeluarkan DO atau dipolisikan, maksudnya atas pencemaran nama baik universitas. Pertimbangannya sih ya semoga aja sih nggak ketahuan sih ya kalau ikut aksi, soalnya kan teringat dengan ancaman-ancaman dari pihak kampus ya. Terus ya ingin mengutarakan sih apa yang saya rasakan dari Universitas Nasional ini. Sebenarnya sih awalnya ada sih ya, karena pernah telat bayar juga. Jadi kayak kan dulu kan pihak kampus kan masih bisa memberikan keringanan surat dispensasi untuk yang telat bayar. Sekarang kan udah nggak ada, jadi kayak merasa kan perekonomian kan kadang kan naik turun kan ya. Jadi kan nggak kadang harus ada gitu, mengerti kan? Ya sebenarnya sih pengen banget sih bilang, tapi kata pihak Komdis kalau misalnya kayak gitu, misalnya kekurangan untuk membayar UKT, dia bilang langsung ke pihak wakil dekan atau enggak dekannya langsung, atau enggak melalui prodi dulu, pimpinan prodi. Seneng sih, kayak seneng aja sih melawan ketidakadilan kampus gitu. Kayak merasa kurang adil sih, kayak kurang didengar hak-hak demokrasi kami gitu. Mau lawan sih, tapi kan cewek. Tapi agak takut juga sih kalau misalkan main fisik gitu. Kenapa nggak diomongin baik-baik sama pihak kampus? Kenapa harus pakai kekerasan dari kampus? Mau ikut aksi lagi sampai suara kami didengar, sampai pihak birokrasi turun menanyakan baik-baik, ngasih jawaban. Harapan saya untuk kawan-kawan yang masih belum mengikuti solidaritas, semoga kalian terbuka. Apa yang membuat kalian resah, tolong utarakan. Jangan takut untuk melawan ketidakadilan dari pihak kampus. Harapan saya sih untuk pihak kampus, tolonglah hidupkan kembali organisasi dalam kampus seperti UKM lah, dan tolonglah demokrasi di dalam kampus tolong dihidupkan kembali seperti apa ya, hidup tapi nggak hidup gitu dalam kampus. Dan soal potongan biaya kuliah, tolonglah Pak dengerin gitu ya. Nggak semua orang seperti Bapak yang masih dapat gaji dari kami yang kami cari susah payah. Tolonglah Pak. Nama saya Dea, saya humas dari LPM Progress. Jadi pertama pihak UNAS nelpon dari nomor kantor kayaknya, dari nomor kantor itu 2 kali tapi nggak sempat saya angkat. Terus yang ketiga kali ini ditelepon pakai nomor HP
Dan pas saya angkat ternyata itu dari pihak UNAS. Terus Mbak ini meminta saya buat take down berita di LPM Progress yang memuat tentang UNAS. Menurut kata humas dari UNAS-nya, beritanya di take down karena itu menyangkut pihak UNAS, dan kita dari LPM Progress katanya ranahnya Unindra, nggak seharusnya ngeliput tentang UNAS. Ya, saya coba menjawab dengan baik. Terus saya juga abis itu saya rekam, terus percakapannya saya koordinasiin ke pemimpin umum dan jajaran pemimpin yang lainnya ini baiknya gimana, dan dari pihak kami pun menawarin hak jawab buat beritanya. Saat saya nawarin ke pihak UNAS, katanya dia bilang terima kasih udah menawarkan hak jawab, tapi terus dia nulis kayak sejenis pernyataan di websitenya gitu, dan gak digunakan. Jadi waktu itu dari Humas UNAS mengancam pihak LPM Progress dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 dan di pasal 45 ayat A dan ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang ujaran kebencian. Saat mendapat ancaman, kita sih koordinasi sama Dewan Haji, LBH Pers, sama Mas Andreas Sasono, dan mereka menyuruh kami buat ngegunain hak jawab. Ya, waktu nerima telepon sih dari pihak UNAS agak kaget gitu ya. Soalnya ya tiba-tiba dia nyuruh take down beritanya, padahal seharusnya alurnya nggak kayak gitu. Harusnya kan awalnya kan dikasih hak jawab dulu, baru gimana nih buat beritanya, nggak bisa langsung nyuruh buat take down sih. Jadi kaget pas dia nyuruh kayak gitu. Terus dia juga ngancem pakai undang-undang ITE dan kayak ada undang-undang ujaran kebencian juga. Buat dibilang rasa takut sih sebenarnya bukan takut ya, tapi lebih ke cemas, karena ya buat nemuin hal-hal kayak gini kayak udah biasa dari kemarin-kemarin, kasus kemarin-kemarin juga sering dapat intimidasi sama ancaman dari pihak luar, pokoknya pihak manapun tuh pasti ada. Jadi pas adanya kasus UNAS ini jadinya kayak cemas gitu loh, nanti bakal gimana. Kalau dibilang kapok, sepertinya enggak, karena ya itu kan udah tugas jurnalis ya buat memberitakan hal-hal yang harusnya diberitakan. Ya baik-baik aja gitu loh, komunikasinya tetap terjaga, terus koordinasinya tetap terjaga juga, karena yang kasus seperti ini bukan pertama kali aja dialami oleh LPM Progress. Jadi kayak udah biasa. Tapi kita tetap berpegang teguh bahwa tidak ada berita yang seharga nyawa.